Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Di masa pandemi ini, sulit untuk mengikuti kelas secara offline atau tatap muka. Melalui video pembelajaran ini, saya akan memberikan solusi untuk tetap mengikuti materi pembelajaran walaupun tidak bertemu secara langsung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamal Adinda Salwa dengan NIM 19050974067 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal apa sih basis data itu dan apa saja yang diperlukan untuk mempelajari basis data. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih basis data itu. Langsung saja yuk, kita bahas bersama. Video ini akan menjelaskan tentang pengenalan dasar basis data secara umum, dimulai dari pengertian basis data, ERD sebagai komponen pembentuk basis data, simbol-simbol pada ERD, hingga relasi yang terjadi di ERD. Basis data didapat dari kata basis dan data, yang memiliki arti basis sendiri, yaitu tempat berkumpul, tempat menyimpan, dasar atau asas. Sedangkan kata data memiliki arti informasi tentang objek yang diteliti dan dikumpulkan. Jika kedua kata ini digabungkan, akan menjadi pengertian umum dari basis data, yaitu tempat menyimpan atau dasar informasi tentang suatu objek yang diteliti dan dikumpulkan. Ya, benar sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa basis data adalah data yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan agar dapat dimanfaatkan lagi dengan cepat dan mudah. Jika basis data dapat menyimpan data, maka data tersebut juga harus bisa diakses maupun dikelola dengan baik. Maka dari itu, basis data memerlukan sistem untuk mengaturnya. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang sistemnya. Jika ada basis data, maka ada juga sistemnya. Kata sistem sendiri memiliki arti, yaitu sebuah tatanan yang terdiri dari komponen fungsional yang saling berhubungan. Sedangkan basis data yang sudah kita pelajari tadi yaitu kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi, sistem basis data itu sendiri adalah sistem yang terdiri dari kumpulan file yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan untuk mengakses atau memanipulasi data yang ada. Dalam pembuatan sistem basis data, agar bisa diakses membutuhkan perancangan dengan Entity Relationship Diagram, atau biasa disebut dengan ERD, dan proses normalisasi. Kali ini saya akan membahas apa sih ERD itu dan bagaimana cara pembuatan ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan juga notasi dengan model konseptual. Jadi, sebelum data disimpan menjadi database, diperlukannya membuat ERD untuk mengetahui data apa saja yang disimpan untuk digunakan kembali. Oke, untuk membuat ERD, kita harus mengenal terlebih dahulu komponen atau simbol-simbol yang ada di diagram ERD. Simbol-simbol di diagram ERD ada 7 jenis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada entity atau entitas. Objek yang ditemukan di dunia nyata bersifat konkret atau abstrak yang akan menjadi tabel. Yang kedua ada weak entity, entitas yang keberadaannya tergantung dari entitas yang lain. Yang ketiga ada atribut, informasi yang lebih rinci tentang jenis entitas yang akan menjadi kolom field. Yang keempat ada key attribute, sebagai kunci utama tabel yang fungsinya untuk membedakan basis data dalam tabel.
Yang kelima ada multi-value attribute, atribut yang bernilai lebih dari satu untuk entitas yang bersangkutan. Selanjutnya, ada derived attribute, atribut yang dihitung atau diturunkan dari atribut lain. Yang ketujuh ada composite attribute, atribut yang disusun dari atribut-atribut single value. Selanjutnya adalah salah satu komponen simbol pada ERD ada relasi yang menghubungkan antar simbol-simbol yang ada pada diagram. Berikut merupakan relasi yang ada di ERD antara lain. Yang pertama ada relationship, hubungan antar dua jenis entitas dan direpresentasikan dengan garis lurus untuk menghubungkan dua entitas. Yang kedua ada identity relationship, relasi yang digunakan ketika ada weak entity. Yang selanjutnya ada partisipan. Partisipan di sini dibagi menjadi dua, yaitu partial partisipan dan total partisipan, yang menunjukkan relasi pasti terjadi atau belum pasti terjadi. Di dalam ERD, hubungan atau relasi dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi maksimum disebut dengan kardinalitas, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas, misalnya A dan B, dapat berupa yang pertama, one-to-one. Setiap anggota entitas A memiliki satu pasang di entitas B dan sebaliknya. Yang kedua, ada one-to-many atau many-to-one. Anggota entitas A boleh memiliki pasangan lebih di entitas B dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada many-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B. Jadi, tadi kita sudah mengenal dan belajar tentang dasar dari basis data, diagram ERD beserta simbol-simbol dan relasi yang ada. Selanjutnya, akan ada latihan soal untuk membuat diagram ERD sesuai studi kasus yang tersedia. Berikut merupakan studi kasus yang ada, yaitu setiap sekolah memiliki beberapa kelas yang setiap kelasnya memiliki guru sebagai wali kelas dan siswa menempati kelas tersebut. Setiap kelas memiliki nama kelasnya dan kode kelas yang terdaftar. Selain guru sebagai wali kelas, ada pula guru mapel yang mengajar di kelas tersebut, di mana guru memiliki nama, NIP, alamat, tanggal lahir yang ada di data sekolah. Setiap mapel yang diajarkan memiliki nama dan kode mapel yang terdaftar. Selain itu, siswa yang ada di kelas memiliki nama dan NIS yang didapat saat mendaftar sekolah. Selain data siswa yang terdaftar, ada data orang tua sebagai penunjang yang berisi nama ibu, nama ayah, nomor kakak, dan alamat yang biasanya dibutuhkan saat pengambilan rapot. Buatlah diagram ERD sesuai studi kasus yang ada. Itu tadi studi kasus yang ada. Berikut merupakan hasil ERD dari studi kasus yang di atas. Dalam ERD ini memiliki 4 entitas dan 1 weak entity, di mana masing-masing entitas memiliki atributnya masing-masing. Pada entitas guru memiliki key atribut yaitu NIP, atribut nama dan alamat termasuk composite atribut. Nomor HP merupakan multi-value atribut karena guru bisa saja memiliki lebih dari satu nomor HP. Selanjutnya ada umur merupakan atribut derived yang dimana umur di sini dimasukkan tidak manual yaitu menggunakan rumus. Selanjutnya pada entitas mapel memiliki key atribut kode mapel, entitas kelas memiliki key atribut kode kelas. Selanjutnya ada siswa memiliki key atribut NIS dan di sini ada juga multi-value atribut yaitu hobi, di mana siswa bisa saja memiliki hobi berbeda-beda dan lebih dari satu. Di sini ada weak entity orang tua, di mana memiliki key atributnya sendiri yaitu nomor kakak. Di sini key atributnya berbeda dengan key atribut lainnya. Dengan
simbol oval dan ada garis bawahnya, tapi di garis bawahnya diputus-putus. Oke, tadi kita sudah mengenal apa sih basis data itu secara umum, mengenal diagram ERD beserta simbol-simbol yang ada, serta bagaimana membuat diagram ERD dengan studi kasus tertentu. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan file yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan untuk mengakses atau memanipulasi data yang ada. Dalam program sistem basis data, agar bisa diakses membutuhkan perancangan dengan entity relationship diagram atau biasa disebut dengan ERD dan proses normalisasi, di mana dalam pembuatan diagram ERD ini harus memahami simbol-simbol yang ada terlebih dahulu. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang pengenalan basis data secara umum dan pengenalan ERD serta pembuatannya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.